Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, seperti biasanya insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari fiqih hadis yang kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan kitabut taharah, kitab tentang bertaharah, dan pada malam hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-8. Dikatakan oleh Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, an Humran maula Uthman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a Uthmana da'a bi wudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marratin thumma adkhala bi yaminihi fil wudu'i thumma tamatmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalatha thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalatha thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Naam. Dikatakan dari Humran yang merupakan maula, bekas budaknya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau yakni Humran pernah melihat Utsman bin Affan minta air wudu, maka beliau pun berwudu dengan menuangkan di atas kedua tangannya air dari bejana. Lalu beliau mencuci keduanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Lalu beliau berkumur-kumur menghirup air dan membuangnya. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali, lalu tangannya hingga ke sikunya juga sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mencuci kepalanya, lalu mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau pun bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rak'ataini, lalu dia mengerjakan salat 2 rakaat setelah wudu,
la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang ia tidak memikirkan hal yang lain yang bukan dari ibadah salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini mengajarkan kepada kita tentang tata cara wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadits ini bersumber dari Humran, yang mana Humran ini adalah maula bekas budak milik Utsman bin Affan. Nama beliau Humran bin Aban bin Khalid, salah seorang tabi'in, generasi setelah sahabat. Nah, beliau dulunya bekas budak Utsman, lalu dimerdekakan oleh Utsman. Dan beliau menjadi seorang muslim yang baik. Beliau meninggal pada tahun 75 Hijriah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, Humran maula Utsman pernah melihat sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat hadis yang meriwayatkan ini adalah bersumber dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tentu ma'ruf di tengah-tengah kita siapa Utsman bin Affan itu. Beliau radhiyallahu taala anhu bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi, Amirul Mukminin, dan beliau merupakan khalifah yang ketiga menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau masuk Islam dan termasuk sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang terdahulu dan memeluk agama Islam di awal-awal. Dan beliau masuk Islam dengan jasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau melakukan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya beliau berhijrah ya dengan dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau mendapatkan gelar Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Beliau dapatkan gelar itu karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Meninggal Ruqayyah, maka Utsman dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Nah, maka karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, maka digelarilah beliau dengan Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Ya, yang memiliki dua cahaya. Radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mati syahid. Dan termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu dengan nas hadis Nabi SAW. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berada di dalam surga. Kemudian dilanjut sahabat Thalha bin Ubaidillah, kemudian sahabat Az-Zubair ibnul Awwam, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Salah satunya adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini keutamaan yang luar biasa dari sahabat Utsman bin Affan ini. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang pemalu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam malu kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Jangankan saya, kata Nabi, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan itu. Nah, tidakkah aku malu? Padahal malaikat-malaikat Allah malu kepada dirinya. Subhanallah.
Nah, ini sahabat Utsman bin Affan. Nah, dan beliau adalah sahabat yang mulia, dan di masa beliaulah dikumpulkan Al-Quran itu. Jadi dulu kan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu tidak terkumpul, ya, sudah menjadi satu kitab suci yang ada di tengah-tengah kita itu, tapi terpisah-pisah. Nah, di masa Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan, di masa Utsman disempurnakan. Di masa sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dan itu dengan kesepakatan seluruh para sahabat. Tidak ada yang menyelisihi Utsman bin Affan tatkala itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau termasuk dari khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah berwasiat untuk berpegang dengan sunnahnya juga. Jadi dalam salah satu wasiatnya Nabi kan berpesan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian sunnahnya 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk sepeninggal diriku. 4 khalifah yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tentang keutamaan beliau ini tidak diragukan lagi. Beliau adalah sahabat yang mulia, bahkan menjadi sahabat nomor 3 yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar. Nah, berikutnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, para pemberontak di masa itu. Ya, tepat di bulan Dzulhijjah. Naam, beliau meninggal wafat syahid pada tanggal 13 Dzulhijjah atau pada tanggal 18 Dzulhijjah pada hari Jumat. Dan beliau dikuburkan pada malam Sabtunya, ya, dan dikenal, ya, kubur beliau di Baqi sana di kota Madinah. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ternyata sahabat Utsman inilah yang meriwayatkan sampai kepada kita bagaimana tata cara dan kaifiat wudu yang diajarkan oleh Nabi itu. Nah, tentang tata cara wudu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjelaskannya, namun masih bersifat global. Ayat tentang wudu kita bisa baca di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian berdiri mau salat, faghsilu wujuhakum." Nah, kalau dalam ayat langsung disebutkan yang rukun-rukunnya saja. Cucilah wajah-wajahmu, kata Allah. Langsung wajah, karena itu yang sudah rukunnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian cucilah tanganmu sampai sikumu. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, ini kita bisa baca dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, sifatnya memang masih global, belum disebutkan tentang sunnah-sunnah wudu. Bahkan wajib-wajib wudu pun belum disebutkan di dalam ayat itu. Disebutkan rukun-rukun wudu saja. Nah, di mana kita mendapatkan sunnah-sunnah wudu itu? Dari hadis Nabi SAW. Salah satunya hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin mempraktekkan tata cara wudunya Nabi itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara pengajaran yang sangat bagus manakala kita mengajar bukan hanya dengan teori tapi dengan praktek juga.
Nah, ini sahabat Utsman bin Affan, beliau mengajarkan tata cara wudhu langsung dengan praktek. Nah, lihat wudhuku ini. Ini wudhu yang diajarkan oleh Nabi. Saya melihat Nabi berwudhu dengan cara yang seperti ini. Nah, makanya disebutkan keutamaan setelahnya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya tidak jarang dalam sejumlah hadis Rasulullah kalau mengajar para sahabat, memberikan ilmu kepada sahabat, kadang Nabi praktekkan. Nabi pernah sholat di atas mimbar. Supaya apa? Supaya sahabat yang di belakang bisa lihat juga. Kalau Nabi berdiri di depan, mungkin sahabat yang di depan saja yang bisa lihat, tapi yang paling belakang tidak bisa lihat. Maka Nabi berdiri di atas mimbar supaya sahabat yang di belakang bisa lihat. Jadi Nabi SAW bertakbir di atas mimbar. Kalau Nabi mau sujud, Nabi turun dari bawah mimbar, Nabi sujud. Ketika Nabi berdiri, Nabi naik lagi ke atas mimbar, dalam rangka mempraktekkan bagaimana cara wudhu, cara sholat yang beliau ajarkan itu. Karena beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wudu secara bahasa bermakna al-husnu wan nadhafah wal bahjah. Sesuatu yang baik, bersih dan indah. Nah, itu wudu secara bahasa. Orang Arab mengatakan wudu maknanya indah, bagus, sesuatu yang elok. Nah, itu namanya wudu. Dari makna secara bahasa ini kita bisa tahu orang yang berwudu, dia berwudu dalam rangka membersihkan dirinya supaya lebih indah, supaya lebih elok. Nah, makanya kan kita cuci tangan, kita cuci wajah, kita cuci lengan kita, kita usap kepala kita, kaki kita. Ini kan kebersihan semuanya. Nah, di samping itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wudu yang kita kerjakan. Makanya dapat pahala orang yang berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidh 'alal wudu illal mu'min. Tidaklah orang menjaga wudunya dan terus menjaga wudunya kecuali mereka adalah orang yang beriman. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wudu secara istilah syar'i didefinisikan oleh para ulama, yakni isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bin niyah. Yang namanya wudu adalah menggunakan air yang dicucikan padanya untuk anggota-anggota wudu yang khusus, tentu saja dimulai dengan niat membaca bismillah, kemudian mencuci anggota-anggota wudu yang sudah dimaklumi bersama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Utsman bin Affan dalam hadis ini memperagakan bagaimana wudunya Nabi itu. Maka beliau mencuci dengan cara menuangkan air kepada kedua tangannya dari atas bejana. Jadi beliau ambil satu timba air, kemudian beliau tuangkan air tersebut ke tangannya untuk mencuci kedua tangannya. Nah, ini lafaz haditsnya begitu. Fa afragha ala yadayhi min inaihi. Nabi Utsman tuangkan air yang ada di dalam bejana kepada tangannya untuk mencuci kedua tangannya. Jadi tidak langsung mencelupkannya. Nah, ini pertama wudu sunnah seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu tangan ini, Pak. Bisa jadi ada yang kotor, bisa jadi kalau langsung celup, ini bisa membuat kotor bejana itu. Ya, kalau sekarang kita alhamdulillah bisa berwudu lewat keran, ya kan? Enggak pakai lagi gayung, enggak pakai lagi timba. Ya, mudah saja kita berwudu, ya kan? Tapi mungkin sebahagian masih menggunakan timba, menggunakan gayung. Nah, ketika mau berwudu jangan langsung celup, tapi dituangkan dulu air itu.
dituangkan ke tengah tangan kita untuk mencuci kedua tangan. Baru setelahnya boleh dicelup. Makanya di dalam hadis Utsman bin Affan ini, setelah beliau melakukan itu, beliau celup tangannya untuk berkumur-kumur, menghirup air dan membuangnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ulama mengatakan perkara ini menjadi wajib kalau baru bangun tidur, Pak. Nah, kalau baru bangun tidur, entah tidur malam atau tidur siang, sudah berlalu hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yadkhul yadahu fil ina." Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan langsung dia celupkan tangannya ke bejana. Hendaknya dia cuci dulu sebelum memasukkan tangan ke bejana. Ulama mengatakan kalau baru bangun tidur tidak boleh, haram hukumnya, menjadi wajib hukumnya untuk tidak memasukkan air ke dalam bejana. Nah, sekali lagi beda hal kalau kita berwudu langsung dari keran, Pak. Nah, ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu. Ya. Nah, maka Utsman bin Affan memperagakan seperti itu. Dan disaksikan oleh orang-orang. Karena orang ingin tahu bagaimana wudunya Nabi itu. Faghasalahuma salasa marrat. Maka beliau mencuci kedua tangannya, telapak tangannya dan punggung telapak tangan ini sebanyak 3 kali. Dicuci sebanyak 3 kali. Nah, ini basuhan yang paling banyaknya, tidak lebih dari 3 kali. Kenapa tidak boleh lebih dari 3 kali? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu 3 kali, maka Nabi bersabda, "Hadal wudu." Inilah tata cara wudu yang benar. Faman zada ala hada faqad ta'adda wa asaa wa zalama. Siapa yang menambah wudu lebih dari 3 basuhan, maka sungguh dia telah melampaui batas, berbuat jelek dan berbuat zalim. Nah, ini kata Nabi. Makanya tidak boleh membasuh lebih dari 3, maksimal 3. Nah, jadi Nabi mengajarkan wudu itu boleh sekali-sekali, boleh. Itu wajibnya itu. Boleh 2 kali, boleh. Maksimalnya dan sunnahnya 3 kali. Dan itu diterangkan dalam hadits-hadits yang sahih. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrah. Nabi itu berwudu sekali-sekali. Nah, jadi kadang Nabi mempraktekkan wudu sekali basuhan. Boleh, itu wajibnya. Dalam hadis Abdullah bin Zaid dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marrataini. Nabi itu berwudu 2 kali. Maksudnya 2 kali basuhan. Paling sempurnanya wudu 3 kali. Lebih dari 3 kali, ini tidak boleh. Kecuali kata para ulama, setelah dia mencuci 3 kali masih ada yang belum kena air, baru boleh ditambah. Taruhlah pas misalnya mencuci kaki, Pak. Terkadang mungkin tumit belum kena karena bahagian belakang. Kalau kita lihat sudah cuci 3 kali ternyata tumit belum kena, wajib kita cuci tumit. Karena kaki adalah rukun wudu. Kalau tidak kena keseluruhannya bisa batal wudu kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, mencuci kedua tangan, telapak tangan ini dan punggung telapak tangan sampai pergelangan tangan, hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis tidak disebutkan niat dan tidak juga disebutkan basmalah atau membaca bismillah. Tapi diterangkan dalam riwayat-riwayat lain ada niat dan ada baca bismillah. Pertama niat. Kenapa niat? Karena amalan harus dengan niat. Innamal a'malu binniat. Semua amalan tergantung niatnya. Niat di dalam hati mau berwudu. Setelah itu membaca bismillah. Bismillah. Membaca bismillah, ulama berselisih pendapat. Sebagian ada yang mengatakan wajib dan jumhur mayoritas ulama mengatakan membaca bismillah hukumnya sunnah saja.
Kenapa? Karena hanya disebutkan dalam beberapa riwayat yang merupakan perbuatan, tidak diperintahkan oleh Nabi. Kalau perintah hukumnya wajib, tapi kalau cuman perbuatan hukumnya sunnah. Nah, itulah para ulama bagaimana mereka menentukan ini wajib, ini sunnah. Dilihat, kalau diperintah wajib itu. Kalau tidak diperintah atau perintahnya tidak kuat, sunnah dia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah berniat kemudian membaca bismillah, tasmiyah namanya. Nah, ulama membedakan, Pak, antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah membaca bismillahirrahmanirrahim lengkap. Kalau tasmiyah artinya cukup membaca bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Nah, di dalam wudu yang lebih sesuai dengan sunnah hanya membaca bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Nah, karena itu yang diperagakan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak masalah juga kalau mau ditambah ar-Rahman ar-Rahim. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita belajar fikih itu terkadang memang banyak pendapat-pendapat ulama itu. Ya, memang banyak pendapat-pendapat ulama itu. Seperti yang diterangkan ada madhab-madhab para ulama. Luas permasalahan fikih itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lihat di dalam hadis Utsman bin Affan. Setelah beliau mencuci kedua tangannya 3 kali, apa yang beliau lakukan? Summa adkhala yaminahu fil wudu. Perhatikan. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu yang ada di bejana tadi. Baru dimasukkan air, boleh ketika itu. Tapi awal jangan dulu. Tuangkan dulu. Kalau pas berwudu di mana? Di bejana atau di gayung, Pak. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dia tuangkan air ke tangannya. Summa tamatmadha wastansyaqa wastanthara. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau kumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, lalu membuangnya, istinsar namanya. Nah, dari hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa kumur-kumur, menghirup air dan membuang itu dilakukan sekaligus. Itu dilakukan sekaligus. Nah, jadi kumur-kumur kita ambil air dalam cedokan ini, kemudian sebahagiannya kita masukkan ke mulut, sebagiannya lagi dihirup. Sebagiannya lagi dihirup. Bukan dihirup sampai masuk ke dalam, enggak. Nanti dibuang juga, namanya istinsar. Nah, jadi ketika ambil air ya dalam cedokan kita seperti ini, tangan kanan, kemudian sebagiannya kita masukkan ke mulut, sebagiannya lagi dihirup. Nah, jadi bukan sekedar dimasukkan air itu. Kadang mungkin sebagian kita cuman masukkan lubang jari kita ke lubang hidung ini, ya kan? Yang sunnahnya itu dihirup. Yang sunnahnya dihirup, kemudian dibuang dengan tangan kiri. Nah, istinsyak dan istinsar itu dilakukan 3 kali. Jadi ambil 1 kali, masukkan ke mulut, hirup, buang. Yang kedua juga ambil, masukkan ke mulut, dihirup, dibuang. Yang ketiga lagi, masukkan di mulut sedikit, dihirup, dibuang. Nah, itu dilakukan sekaligus. Ya, dilakukan sekaligus. Sebahagian memisahkan, kumur-kumur dulu, baru memasukkan air ke hidung. Yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi, manakala itu dilakukan sekaligus, sebagaimana yang diajarkan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini. Utsman bin Affan mengajarkan sekaligus. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Dan ulama mengatakan kumur-kumur, menghirup air dan membuangnya itu hukumnya wajib. Makanya dalam sebagian riwayat Nabi perintahkan, fa idza tawadda'ta famatmit. Apabila kamu berwudu maka kumur-kumurlah. Dalam sebagian riwayat lain dikatakan summal yastansyiq, kemudian hendaknya dia melakukan istinsyak. Istinsyak dalam bahasa Arab artinya menghirup air ke hidung. Dalam riwayat lain wal yantathir, lalu dia buang air itu dengan tangan kirinya. Nah, lengkap riwayat-riwayat itu, Pak. Nah,
Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu apa? Summa ghassala wajahahu thalathan. Lalu beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, setelah kumur-kumur, menghirup air ke hidung dan membuangnya, mulailah mencuci wajah. Nah, mencuci wajah inilah yang merupakan rukun pertama dalam wudu. Itu yang disebut dalam ayat. Idza qumtum ila shalah apa? Faghsilu wujuhakum. Kalau kamu berdiri mau salat, cucilah wajahmu. Wudu maksudnya. Nah, ini rukun wudu di sini. Ini tidak boleh ketinggalan ini. Mencuci wajah ini. Nah, sekarang wajah itu batasannya dari mana ke mana? Ulama mengatakan, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wajah itu batasannya ada panjang, ada lebar. Batas panjangnya dari ubun-ubun, ya, tempat awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Nah, ini batas panjangnya, Pak. Kalau batas lebarnya dari cuping kanan, nah, cuping itu yang telinga kecil ini, nah, ya kan? Dari cuping kanan sampai cuping kiri. Nah, ini batas lebarnya ini. Batas lebarnya, tidak sampai ke telinga. Kalau wajah di sini dagu tidak masuk, cuman sampai sini saja. Batas yang muwajahah yang terlihat. Nah, jadi batasan mencuci wajah minimal kita cuci apa yang tadi saya sebutkan. Dari ukuran panjang tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, ya. Kalau lebarnya dari cuping kanan sampai cuping kiri. Dicuci sebanyak 3 kali. Dicuci sebanyak 3 kali. Dan tidak perlu memasukkan air ke mata. Ada sebagian orang memahami dimasukkan juga air ke mata. Tidak perlu itu, nanti sakit mata nanti ya. Tidak perlu. Cukup kita mencuci wajah begitu saja. Dilakukan sebanyak 3 kali. Dan ingat, ini adalah rukun wudu pertama. Kemudian rukun wudu yang kedua, setelah mencuci wajah, wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian dia cuci tangannya sampai ke siku. Ya, dia cuci tangannya, kedua tangannya, kanan dulu baru kiri. Tangan kanan dari mulai ujung jari ini kemudian sampai ke siku. Siku juga dicuci, Pak. Jadi bukan artinya siku tidak dicuci. Siku juga kita cuci. Makanya disebutkan dalam hadits Abu Hurairah berwudu sampai masuk sikunya ini dia cuci, bahkan hendak masuk ke lengannya ini, lengan bagian atas ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan perhatikan kalau kita lihat mencuci tangan sampai ke siku. Ini menunjukkan yang harusnya kita lakukan tatkala berwudu, mencuci dari sini, Pak. Jadi air itu dialirkan dari sini kemudian sampai ke sini. Jangan dibalik. Ada sebagian orang berwudu, ininya dulu dicucinya. Ininya sampai ke sini. Ini keliru ini. Yang benar dari sini dulu, Pak. Dari sini sampai ke siku. 3 kali. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mencuci tangan yang kanan dan yang kiri, kemudian barulah kata Utsman bin Affan, summa masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepalanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau memulai dari depan kepalanya ini. Jadi ambil air, sifatnya diusap saja, bukan dicuci. Satu-satunya anggota wudu yang diusap cuman kepala saja dan telinga nantinya juga masuk bagian kepala. Ya, selainnya dicuci. Nah, kepala ini diusap aja. Makanya tidak perlu kita sampai membasahi semua rambut kita. Kita usap sudah cukup. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dia mulai dari ubun-ubunnya kepala. Kemudian hatta dhahaba bihima ila qafahu. Dia tarik ke belakang sampai ke tengkuknya. Kemudian summa raddahuma, lalu dia kembalikan lagi hingga ke tempat asalnya. Jadi begitu cara mengusap kepala, Pak. Jadi mulai dari depan, ambil air tadi kan, kemudian mulai dari depan, tarik ke belakang, kemudian kembalikan lagi.
Nah, itu cara mengusap kepala. Walaupun mengusap kepala itu kata para ulama, kalau dia usap sebahagian sudah cukup juga sebenarnya. Ya. Nah, sebagian masyarakat kita ambil air kemudian basahi ubun-ubunnya saja, ya kan? Ya kalau kita katakan sah-sah saja. Tetapi kalau mau yang lebih sunnah, caranya seperti tadi. Mulai dari ubun-ubun, tarik ke belakang, kemudian kembalikan lagi ke depan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu mengusap kepala. Nah, kemudian di sini Utsman tidak menyebutkan tentang mengusap telinga. Kenapa? Karena telinga bahagian dari kepala. Nah, makanya setelah kita mengusap kepala ini, ya, dimulai dari depan ke belakang kemudian ditarik lagi ke depan, langsung masuk ke telinga. Nah, langsung masuk ke telinga. Kemudian mengusap telinga itu. Dijadikan sekaligus satu paket kepala dan telinga. Ya kan? Nah, itu yang sunnahnya. Nah, sebagian ada yang memisah antara kepala dengan mencuci telinga. Nah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ini mencuci kepala kemudian langsung masuk ke telinga. Seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bahagian dari kepala. Tatkala dia diusap, maka ini juga diusap. Nah, bagaimana cara mengusap telinga? Disebutkan dalam sebuah hadis. Cara mengusap telinga, Pak, tidak perlu kita putar-putar telinga kita ini dengan jari kita, tidak perlu. Tapi caranya masukkan jari telunjuk, ya, ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jari ini, Pak, mengusap bagian luar, kayak begini. Seperti itu. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi, memasukkan jari telunjuk ke telinga, kemudian ibu jari mengusap bahagian luarnya saja. Seperti itu. Berapa kali dilakukan, Ustaz? Dilakukan cuman satu kali saja. Karena Utsman menyebutkan dalam hadis ini, beliau mengusap kepalanya tidak disebutkan tiga kali. Makanya ulama mengatakan, diantaranya Imam Ibnul Mundir dan selainnya dari para ulama, bahwa mengusap kepala dan mengusap telinga itu dilakukan sekali saja. Yang lainnya dilakukan tiga kali. Nah, ini jamaah sekalian, perhatikan hadis Nabi. Kalau kita kembali ke hadisnya Nabi SAW, setelah Utsman menyebutkan mengusap kepala, kemudian beliau, ya, summa ghassala kilta rijlaihi, lalu beliau mencuci kedua kakinya, ya, ini cucian yang terakhir. Naam salasan, dia cuci sebanyak tiga kali, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, setelah membasuh muka, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kakimu sampai mata kaki. Nah, ini juga menunjukkan kalau mencuci kaki, Pak, mulainya bukan dari mata kaki, tapi mencuci dari kaki, dari jari jemari kaki. Nah, kemudian ke mata kaki. Nah, jangan terbalik, jangan mata kaki dulu baru ke jari jemari kaki, kebalik. Tapi dari jari jemari kaki kemudian ke mata kaki. Nah, itulah yang benarnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam riwayat lain Nabi SAW juga mengajarkan kalau berwudu, ya, khususnya ketika mencuci kaki itu hendaknya menyela-nyela. Menyela-nyela dengan apa? Menyela-nyela dengan jari jemari. Terserah, mau dengan jari kelingking, mau dengan jari telunjuk, terserah. Yang penting dia menyela-nyela. Sebenarnya masuk juga ketika mencuci tangan. Tetapi mencuci kaki ini lebih harus lagi. Kenapa? Ya, karena khawatir air tidak sampai masuk ke jari jemari kaki. Karena kan jari jemari kaki kita ini, Pak, lebih rapat daripada tangan, ya kan? Kalau tangan kita bisa buka dengan bebas. Kalau kaki susah kita buka, kan? Terkadang air belum sampai ke sana. Makanya di sela-sela.
Nah, sunnahnya di sela-sela. Tujuannya apa? Tujuannya supaya air bisa sampai dan masuk kepada jari jemari kaki. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah itulah tata cara wudu singkat yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utsman mengatakan, setelah selesai mempraktekkan wudu, beliau berkata, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi dengan mata kepalaku sendiri sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada. Aku melihat Nabi berwudu seperti wuduku ini. Wa qala, lalu setelahnya Nabi bersabda, man tawaddaa, siapa yang berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini, dia praktekkan sama persis seperti yang kuajarkan ini, yang tadi sudah kita bahas. Summa shalla raka'ataini, lalu setelah wudu dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu namanya. Nah, dari hadits ini menunjukkan sunnah kalau habis wudu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Namanya sholat sunnah wudu. Nah, kata Nabi, kalau dia wudu, setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, ia tidak memikirkan hal yang lain kecuali sholatnya. Artinya khusyuk dia dalam sholat. Kata Nabi apa balasannya, pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian, dengan wudhu saja kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita, asalkan wudhunya benar, asalkan wudhunya sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi tadi. Makanya Nabi tegaskan kan, siapa yang berwudhu dengan wudhuku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin demikian waktu membatasi kita, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan jawab. Kita lanjutkan nanti ba'dal isya, sesi tanya jawab, insya Allah ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.